Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di dunia, karena di dalamnya diwajibkan untuk menjalankan salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu as-saum atau puasa. Puasa diwajibkan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Di antara ayat Al-Quran yang sering kita dengar yang menjadi dasar kewajiban ibadah puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah predikat yang paling tinggi yang harus dicapai oleh seorang muslim atau seorang mukmin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai predikat takwa adalah ibadah puasa. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendasari kewajiban puasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang begitu terkenal tentang rukun Islam. Baginda mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadatain, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa sekalian yang budiman, syarat-syarat puasa sebagaimana ditetapkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih. Yang pertama, harus dipastikan dia adalah seorang muslim. Karena itu orang non-muslim tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, al-baligh, orang muslim yang baligh. Artinya anak kecil tidak wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Kalaulah ada anak-anak yang menjalankan ibadah puasa, maka itu hukumnya sunnah, belum wajib. Kemudian yang ketiga, disyaratkan al-aqil, orang yang berakal. Maka orang yang akalnya tidak sehat, tidak normal, seperti orang gila misalnya, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, syarat diwajibkannya puasa itu adalah al-qudrah, ada kemampuan. Maka orang tua renta, kemudian orang yang sakit itu tidak lagi diwajibkan
untuk menjalankan ibadah puasa karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kemudian syarat selanjutnya yang harus dipenuhi adalah dipastikan dia mukim, tidak dalam kondisi safar atau melakukan perjalanan. Maka seorang musafir tidak wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dia dibebaskan dan diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan konsekuensi harus diganti pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, harus dipastikan juga bahwa seorang muslim tadi itu tidak punya udzur syar'i, seperti misalnya seorang perempuan yang haid atau nifas. Maka bagi mereka yang haid atau nifas dibolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan harus diganti pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, pertanyaannya kemudian adalah, hari ini kita sedang dilanda wabah corona. Apakah puasa Ramadan atau apakah hukum menjalankan puasa Ramadan di musim wabah corona seperti hari ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu diklasifikasi setidaknya menjadi 3 klaster umat Islam. Yang pertama adalah bagi mereka umat Islam yang sehat walafiat, tidak terjangkit virus corona, dan tidak punya halangan apa-apa, dia tidak punya udzur apapun, maka bagi orang ini puasa Ramadan harus dilaksanakan dan hukumnya tetap wajib. Kelompok yang kedua adalah mereka yang terjangkit virus corona. Bagi yang terjangkit virus corona, maka jika dokter menyarankan agar yang bersangkutan tidak menjalankan ibadah puasa, maka sebaiknya yang bersangkutan tidak menjalankan ibadah puasa dan setelah nanti sembuh bisa digantikan puasa tersebut diqadha di luar bulan Ramadan. Yang terakhir adalah para dokter, para perawat dan tenaga medis. Jika mereka dalam kondisi sehat dan menurut analisa para ahlinya, dalam hal ini adalah dokter yang menangani virus corona, tidak mengharuskan para perawat, para dokter, dan para tenaga medis untuk meninggalkan puasa, maka mereka tetap diwajibkan untuk menjalankan puasa. Tapi ketika dokter dengan segenap pertimbangan medisnya menyarankan bahwa tenaga medis dan seluruh dokter yang menangani pasien corona harus tidak menjalankan puasa karena alasan-alasan medis yang bisa dipertanggungjawabkan, maka di sini diberikan rukhsah untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi dengan catatan nanti harus diqadha atau diganti di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Pemirsa yang budiman, Mufti Mesir Syekh Syauqi Alam beberapa hari yang lalu telah mengadakan rapat tingkat tinggi bersama dengan komite medis tingkat tinggi yang ada di Mesir sana. Hasil rapat itu memutuskan bahwa menurut para medis yang ahli dan spesial dalam penanganan virus corona di Mesir, menyimpulkan sesungguhnya tidak ada korelasi atau tidak ada kaitan langsung antara puasa dengan persebaran virus corona. Artinya, orang yang menjalankan puasa sesungguhnya tidak berakibat rentan terhadap
virus corona. Oleh karena itu, Syauqi Alam di dalam fatwanya mengatakan, karena pertimbangan medis mengatakan seperti itu, maka puasa Ramadan harus dijalankan oleh umat muslim, kecuali bila ada udzur, misalnya sakit yang tadi sudah disebutkan di atas. Alasan lain kenapa puasa ini harus tetap dijalankan di tengah pandemi corona, karena memang puasa adalah ibadah fardiyah, la jama'iyah. Dia adalah ibadah individual, bukan ibadah kolektif yang melibatkan kerumunan banyak orang. Puasa berbeda dengan sholat jamaah. Puasa berbeda dengan sholat Jum'ah, yang dua terakhir ini mewajibkan adanya kerumunan banyak orang, terutama apabila dikerjakan di masjid atau musholla. Oleh karena itu, khusus untuk jamaah, kemudian sholat Jumat, para ulama menfatwakan untuk dipindahkan pelaksanaannya, tidak lagi dilaksanakan di masjid, tidak lagi dilaksanakan di musholla, tapi dilaksanakan di rumah. Jumat pun untuk sementara ditunda dan diganti dengan sholat duhur. Karena apa? Karena menurut analisa dan penelitian para medis atau para ahli kedokteran, virus corona, persebaran virus corona itu terjadi ketika ada perkumpulan banyak orang, dan sholat Jumat itu melibatkan banyak orang, sholat jamaah juga melibatkan banyak orang. Berbeda dengan puasa yang bisa dilaksanakan secara individual, secara mandiri per orang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita semua yang sehat walafiat untuk kemudian meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kita tetap menjalankan puasa ini sebagaimana pada hari-hari sebelumnya. Pemirsa yang budiman, bahkan di dalam penelitian tim dokter tersebut dikatakan bahwa justru puasa itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, karena daya panas yang ada di dalam tubuh akan meningkat dan kemungkinan virus tidak akan mendekati tubuh yang suhunya meningkat panas karena puasa. Alasan-alasan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para mufti. Contohnya adalah para mufti yang ada di Mesir untuk memutuskan sebuah kesimpulan bahwa puasa Ramadan harus tetap dilaksanakan, sekali lagi kecuali bagi mereka yang udzur seperti sakit atau sudah sepuh, tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, atau kemudian ada udzur seperti haid dan nifas. Bagi mereka yang punya halangan udzur semacam itu, maka boleh menggantinya atau mengqadha'nya di luar bulan Ramadan, sejumlah hari yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan untuk mengamalkan dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kendati pun tradisi dan sholat-sholat sunnah yang biasa kita lakukan di masjid untuk sementara waktu harus kita urungkan dan kita alihkan di rumah bersama keluarga inti kita. Mudah-mudahan kita sekali lagi segera bisa melampaui dan melalui cobaan virus corona ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.